Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Fadilah dari kelas MPIE 4B2 dengan NIM 19030277. Di video kali ini saya akan melakukan uji statistika, yaitu uji ANOVA dan uji regresi. Di mana uji regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda. Sebelum kita mulai, kita siapkan terlebih dahulu datanya, yaitu data ANOVA, regresi 1 dan regresi 2 dan aplikasi SPSS-nya. Langkah pertama kita akan melakukan uji ANOVA, yaitu H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. H1 tidak sama dengan terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Sebelum mulai, kita cek terlebih dahulu datanya, yaitu pada uji ANOVA, tingkat ketertarikan terhadap produk sabun muka skala 1 sampai dengan 10 ada produk A, produk B, dan produk C. Datanya kita copy paste ke aplikasi SPSS-nya. Setelah itu kita cek ke variable view untuk produk. Di bagian value-nya kita ubah terlebih dahulu, yaitu produk A, B, dan C, lalu oke. Kita balik ke data view. Sekarang kita akan melakukan pengujiannya, yaitu kita klik analyze, compare means, lalu on way ANOVA. Untuk di bagian dependent list-nya, kita masukkan respon, lalu klik. Di bagian faktor, kita masukkan produk, lalu kita klik option, kita klik descriptive, homogen of variance, lalu continue dan oke. Kita tunggu data outputnya. Ini merupakan data outputnya. Sekarang kita akan melakukan analisis pada data deskriptifnya. Untuk di bagian tabel N dan MEAN, produk A N-nya 30, MEAN-nya 4,5667, produk B dengan MEAN 6,2667, dan produk C MEAN-nya 8,0333, sehingga total N-nya 90 dan MEAN-nya totalnya 6,2889. Sekarang kita cek ke tabel ANOVA-nya. Kita perhatikan di bagian F hitungnya yang sudah diketahui, yaitu 97,788 dengan diskon faktornya 2. Maka kita bandingkan terlebih dahulu dengan F tabelnya. Sebelumnya kita siapkan F tabelnya, yaitu N sama dengan 90. 90 dikurang 2 sama dengan 88, sehingga diskon faktornya itu 3,10. Kita balik lagi ke data outputnya. F hitung lebih besar daripada F tabelnya, maka dapat dinyatakan bahwa dengan signifikansi 5%, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji regresi. Untuk uji regresi, H0 sama dengan variabel independen tidak mempengaruhi variabel independen. H1 tidak sama dengan variabel dependen mempengaruhi variabel dependen. Sekarang kita akan melakukan langkah yang pertama, kita akan menguji regresi linear sederhana. Untuk itu kita cek terlebih dahulu datanya. Kita akan menggunakan variabel X dan Y, yaitu speed dan distance. Kita copy terlebih dahulu datanya dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Caranya yaitu kita klik analyze, regression, klik linear. Untuk dependennya kita masukkan distance. Untuk independennya kita masukkan speed. Kita klik statistik, kita klik confidence interval, jangan lupa levelnya 95%, continue, lalu oke. Ini merupakan data outputnya. Kita cek terlebih dahulu pada tabel koefisiennya, di mana pada tabel koefisiennya ini ada tabel B, yaitu konstannya min 17,631 dan speednya 3,934. Kita cek terlebih dahulu di mana model uji regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya ini kita ambil di konstan, yaitu min 17,631, ditambah B-nya ini kita ambil pada data speed, yaitu 3,934, lalu X. Selanjutnya kita balik ke data output terlebih dahulu. Kita akan menguji tabel dua pihak dengan melihat tabel ANOVA-nya, di mana F tabelnya yaitu 91,613.
diskon faktornya 1, maka dibandingkan dengan F tabelnya yaitu N dikurang 1, 50 dikurang 1 sama dengan 49 pada diskon faktor ke-1 yaitu 4,04. Kita balik lagi ke data outputnya, maka dapat disimpulkan F hitung lebih besar daripada F tabelnya dengan signifikansi 5%, H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat diartikan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Sekarang kita cek pada koefisien determinasi untuk melihat berapa banyak variabel X menyumbang untuk variabel Y. Kita bisa melihatnya di tabel model Sunmori. Ini merupakan tabel Sunmori-nya yang diketahui R-square-nya itu 0,652. Bahwa variabel 65,2% atau variabel X menyumbang kepada variabel Y dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Sebelum itu kita siapkan terlebih dahulu datanya. Pada kasus kali ini kita akan mencari tahu bagaimana iklan YouTube, Facebook, dan newspaper terhadap sales atau penjualan. Datanya kita pindahkan terlebih dahulu ke aplikasi SPSS-nya. Untuk langkah pengujiannya yang pertama itu kita klik Analyze, Regression, Linear. Data yang tadi kita riset terlebih dahulu. Baik, setelah kita riset, kita masukkan untuk variabel dependennya, kita masukkan sales. Untuk independennya kita masukkan YouTube, Facebook, dan newspaper. Lalu kita klik statistik, klik confidence interval, jangan lupa levelnya itu 95%, continue, lalu oke. Ini merupakan data outputnya. Kita lihat terlebih dahulu. Sekarang kita perhatikan pada tabel koefisiennya, di mana tabel koefisien ini untuk membantu uji linear berganda. Sekarang kita cek terlebih dahulu untuk model uji regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah titik-titik BK dikali K, sama dengan Y sama dengan B-nya kita ambil di konstan yaitu 17,567 ditambah untuk B-nya yaitu kita ambil di YouTube. Untuk B1-nya kita ambil di YouTube yaitu 0,007 dikali 1 ditambah untuk BK-nya itu kita pakai Facebook 0,015 dikali 2 ditambah untuk bagian K-nya itu kita ngambil di newspaper yaitu 0,003 dikali 3. Setelah itu untuk melakukan pengujian yang mana yang paling berpengaruh, kita balik lagi ke data outputnya. Karena kita mencari pengujian mana yang paling berpengaruh signifikan antara variabel YouTube, Facebook, newspaper terhadap penjualan atau sales. Mari kita perhatikan terlebih dahulu pada tabel ANOVA-nya, yaitu F hitungnya diketahui 0,647 dan signifikansinya 0,586. Bisa dilihat F hitung lebih besar daripada signifikansinya, maka terdapat pengaruh iklan YouTube, Facebook, newspaper terhadap penjualan atau salesnya. Untuk mempermudah dan memperjelasnya, kita bandingkan satu persatu pada tabel koefisiennya. Yang pertama yaitu kita lihat T hitung dan signifikansinya. Pada YouTube, T hitung lebih besar daripada signifikansinya, maka dapat dinyatakan YouTube memberikan pengaruh signifikan terhadap penjualan atau sales. Untuk yang kedua, Facebook, T hitungnya lebih kecil daripada signifikansinya, maka dapat dikatakan Facebook tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan atau sales. Begitupun newspaper, T hitungnya lebih kecil daripada signifikannya, maka newspaper tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan atau salesnya. Tetapi jika diambil kesimpulan secara keseluruhan, iklan YouTube, Facebook, dan newspaper memberikan pengaruh terhadap sales atau penjualannya. Sekarang kita perhatikan pada model Sunmori. Diketahui R-square yaitu 0,010 di mana seberapa besar yang disumbangkan variabel X terhadap variabel Y.
untuk 0,10 sama dengan 10%, maka variabel iklan mempengaruhi 10% dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Saya rasa cukup untuk penjelasan uji statistika terhadap uji ANOVA dan uji regresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.